Kemudian berikutnya lagi pembahasan kita tentang kurban ini adalah ini berhubungan dengan panitia kurban. Ya, panitia kurban. Seandainya ada orang menyerahkan sapi atau kambing, kemudian ternyata kambingnya ada yang hilang. Waktu mau disembelih, kambingnya hilang 2. Tanggung jawabnya siapa ini? Tanggung jawabnya siapa? Dilihat dulu. Kalau hilangnya kambing itu karena keteledoran panitia, maka panitia yang ganti, wajib ganti tanggung jawab. Tapi kalau panitia sudah menjaga, sudah ditaruh di tempat yang sewajarnya, sudah dijaga, ada penjaganya sewajarnya, semuanya serba sewajarnya, hilang juga bukan tanggungannya panitia. Jadi kalau teledor atau orang menyerahkan kambing atau sapi jauh-jauh hari diterima oleh panitia, lalu ketika menjelang kurban kambingnya mati, tanggung jawabnya siapa? Dilihat dulu. Kalau ternyata panitia kurang bertanggung jawab, tidak memberi makan selayaknya, tidak memberi tempat selayaknya, maka panitia tanggung jawab. Tapi kalau panitia sudah memberikan makan selayaknya, tempat selayaknya, perawatan selayaknya, mati juga, maka dia tidak bertanggung jawab. Jadi dilihat dulu ada at-ta'addi wa tafrid atau tidak. Kemudian juga tentang distribusi daging daripada hewan kurban tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36. Faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir, faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian darinya, sebagian berikan orang miskin, sebagian berikan orang yang cukup. Jadi para ulama menganjurkan kalau bisa dibagi 3. Atau kalau bisa usahakan 3 kelompok ini dapat bagian. 3 kelompok itu adalah yang kurban makan sendiri untuk dia, sebagian diberikan kepada orang kaya sebagai hadiah, sebagian diberikan kepada orang miskin untuk sedekah. Jadi antum lihat di sini sekarang. Di sini jelas bahwasanya kurban itu tujuannya bukan daging. Karena kalau kurban tujuannya daging, maka yang kurban tidak boleh makan. Orang kaya tidak boleh makan, fakir miskin saja. Jadi kurban ini tujuannya bukan pengentasan kemiskinan, bukan. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat memang program pengentasan kemiskinan, kalau kurban ini bukan. Kurban ini adalah murni syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ini syiar. Jadi yang kurban sunnah makan. Orang kaya pun diberi, orang miskin juga diberi. Jadi semuanya ikut makan. Rasulullah SAW bersabda, "Kulu wa at'imu wattaqiru." Makanlah, berikan kepada orang lain untuk dimakan, dan juga kamu boleh nyimpen. Kulu wattaqiru wa tasaddaqu. Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Jadi semuanya dapat. Bahkan sebagian ulama mengajarkan kalau bisa dibagi 3. Sepertiga untuk orang yang kurban, sepertiga untuk orang kaya, sepertiga untuk orang miskin. Dan kita bisa bagi 3. Yang penting kalau kita usahakan 3 kelompok ini dapat. Jadi kurban tujuannya bukan untuk program pengentasan kemiskinan. Apalah artinya kurban? Paling-paling dapat berapa kilo? Dapat setengah kilo paling, dapat 1 kilo dimakan 1 hari habis, tetap miskin. Berbeda dengan zakat untuk mencukupi kebutuhan selama setahun. Kemudian juga yang penting pula di sini, ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bahwa orang yang kurban itu tidak boleh menerima hewan kurbannya kembali kepada dia dalam bentuk materi. Contohnya, ya, dia nyuruh orang nyembelih, mestinya kan dia bayar upah untuk penyembelih. Dia tidak mau bayar upah, tapi dagingnya untuk bayar upahnya. Ini tidak boleh, karena berarti kembali kepada dia dalam bentuk materi. Jadi kulitnya ya, kulitnya untuk bayar orang nyembelih tidak boleh. Jadi semuanya dikeluarkan. Nanti orang yang nyembelih dapat upah sendiri, kasih upah sendiri. Karena itu sebagian panitia menentukan, di samping kita nyerahkan hewan kurban, nambahin lagi ini upahnya untuk orang yang nyembelih. Ada upahnya untuk orang nyembelih. Bagaimana kalau kulitnya itu diambil masjid? Jadi
kulitnya diambil oleh masjid, kulitnya dikumpul ke masjid banyak, dijual masuk dalam kas masjid. Nah ini boleh. Pendapat yang rajih ini adalah boleh. Yang penting tidak kembali kepada orang yang kurban, jadi keluar untuk sedekah, tidak apa-apa. Kemudian juga sebagian ulama lagi mengatakan boleh digabung dua niat kurban sekaligus akikah. Ya dari riwayat-riwayatnya, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan fa in dhaha wa nawa an takuna aqiqah wa udhiyah wa qa'a dzalika anhuma. Kalau kurban dan niatnya adalah akikah sekaligus kurban, maka terjadi untuk keduanya. Jadi tidak apa-apa. Memang ada perbedaan pendapat ya. Yang berpendapat tidak boleh silahkan. Yang berpendapat boleh juga silahkan. Bahkan yang berpendapat boleh pun mengkiaskan dengan sholat sunnah. Boleh digabung beberapa sholat sunnah dengan sholat sunnah dengan beberapa niat. Kita sholat sunnah wudhu, niatnya lagi sholat tahiyatul masjid, niat lagi sholat qobliyah, 2 rakaat, 3 niat. Boleh apa tidak? Boleh. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Amal dengan niat dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Karena itu kita harus pandai-pandai belajar ilmu niat. Jadi satu amalan bisa niatnya banyak dan dia mendapat ganjaran dari semua niat itu. Bahkan nikah pun sekali nikah niatnya banyak. Kami dulu pernah minta kepada teman-teman untuk mengumpulkan niat-niat ketika nikah. Terkumpul berapa? Kita 50 atau 100 niat. Jadi sekali nikah niatnya sampai 100, dapat ganjaran dari niatnya itu. Boleh. Kemudian ada satu lagi masalah yang cukup penting dan ini kadang diabaikan, digampang-gampangkan. Orang yang hendak berkurban, maka semenjak tanggal 1 Dzulhijjah dia dilarang memotong rambut, memotong kuku dan mengambil kulitnya. Semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Memotong rambut seluruh tubuh, memotong kuku, tangan atau kaki. Mengambil kulit maksudnya adalah kadang ada di kaki kita ya, kulit yang kelebihan kapalan kita cuili nggak boleh. Kecuali kalau mengganggu, maka dirapikan nggak apa-apa supaya tidak mengganggu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza daqalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik 'an sya'rihi wa adbarihi." Wa fi riwayah fala yamassa min sya'rihi wa la basharihi syai'an. Apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan seorang dari kamu niat berkurban, maka hendaklah menahan diri untuk tidak memotong rambutnya, memotong kukunya dan tidak mengambil kulitnya. Ini orangnya yang bukan hewannya maksudnya. Karena ada yang memahami itu tidak boleh memotong rambutnya hewan itu, tidak boleh memotong kukunya hewan itu, tidak boleh ngambil kulitnya hewan. Nah ini pemahaman yang keliru. Yang benar itu orang yang mau kurban, yang mau kurban satu orang saja, kambing. Jadi walaupun keluarga yang dapat ganjaran, keluarga yang lain boleh. Misalnya dalam satu keluarga, bapak, ibu, sama anaknya misalnya 10, yang mau kurban bapaknya, maka larangan ini untuk bapak ini saja. Keluarganya walaupun dapat ganjarannya, tidak apa-apa potong rambut, tidak apa-apa potong kuku. Hukumnya apa? Kalau mau kurban potong rambut dan potong kuku tadi, para ulama berbeda pendapat. Kalau dari mazhab Hambali mengatakan hukumnya adalah haram, harus tobat kepada Allah. Tapi kurbannya tetap sah. Tapi kalau dari kalangan mazhab Syafi'i, bagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa qala Syafi'i wa ashabuhu wa makruh karahata tanzih wa laysa biharam. Imam Syafi'i dan teman-temannya berpendapat makruh, tidak sampai ke tingkatan yang haram. Hukumnya makruh. Hikmahnya apa? Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh ngambil kulit. Hikmahnya apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wal hikmatu fin nahyi an yabqa kamil al-ajza liyu'taqa minan nar. Supaya ketika hewan kita disembelih, anggota tubuh kita dalam keadaan utuh, lalu dimerdekakan semuanya dari api neraka. Atau juga hikmahnya pula adalah at-tashabbuh bil muhrim
menyerupai orang yang sedang ihram. Dalam sebagian larangannya, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh ngambil kulit. Jadi semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Kalau tanggal 1 Dzulhijjah dia belum niat, tidak ada niat, masih boleh. Niatnya baru tanggal 7, maka mulai tanggal 7 itulah larangan ini berlaku. Jadi semenjak niatnya. Kemudian selanjutnya pula tentang orang yang menyembelih, tentang masalah penyembelihan hewan. Ada syarat-syarat supaya hewan sembelihan kita itu sah. Di antara syaratnya adalah an yakuna al-mudzakki 'aqilan mumayyizan. Yang menyembelih itu orang berakal dan orang yang mumayyiz, yang ngerti, yang paham. Jadi anak kecil tidak boleh menyembelih, anak kecil belum ngerti apa-apa tidak boleh menyembelih, atau orang gila tidak boleh menyembelih, atau orang mabuk tidak boleh menyembelih. Jadi orang mabuk tidak boleh menyembelih. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna al-mudzakki musliman aw kitabiyan. Yang menyembelih itu orangnya harus Islam atau ahli kitab. Nah ini penting sekali. Orangnya harus Islam atau ahli kitab. Yang dimaksud Islam ini ya bukan orang kafir. Sementara orang yang tidak sholat hukumnya apa? Ya, jadi kalau orang yang tidak sholat tidak boleh menyembelih. Karena orang tidak sholat itu kafir, sembelihannya hukumnya adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Ahli kitab malah boleh. Yang menyembelih orang Nasrani boleh. Nasrani malah boleh. Ada ayatnya surat Al-Maidah ayat nomor 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Ya, makanan atau sembelihan ya, ta'amul ladzina utul kitab ay dabaihu. Sembelihannya ahli kitab itu halal. Walaupun mereka sudah nimpang, karena ketika Al-Qur'an turun mereka sudah nimpang. Dan Al-Qur'an memberikan perkecualian sembelihan mereka halal. Walaupun mereka tidak nyebut nama Allah halal, memang perkecualian ini ahli kitab. Jadi penting sekali ya, yang nyembelih orangnya sholat. Jangan sampai kita asal ngambil orang nyembelih, ternyata orangnya tidak sholat, maka sembelihannya tidak sah, jadi bangkai. Kemudian diantara syaratnya pula an yadhkura rasmallahi ta'ala 'alaiha, menyebut nama Allah, baca bismillah. Nah ini juga penting, baca bismillah. Faqulu mimma dzukira rasmullahi 'alaihi. Al-An'am 118. Makanlah sembelihan yang disebutkan nama Allah atasnya. Kemudian Al-An'am 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi. Jangan kamu makan hewan sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atasnya. Jadi menyembelih baca bismillah. Yang sempurna lagi bismillahi Allahu akbar. Nah itu. Bagaimana kalau baca bismillahirrahmanirrahim? Ya tidak cocok, ini mau nyembelih kok dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sering tidak cocok kan? Yang cocok itu adalah bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Kemudian di antara syaratnya pula alat untuk menyembelih itu adalah alat yang tajam. Kalau kita sudah biasa yang pisaunya yang tajam sehingga bisa mengalirkan darah. Kemudian para ulama mengatakan yang harus terputus di lehernya hewan sembelihan itu apa? Ini ada perbedaan pendapat. Karena hadisnya Nabi berbunyi ma'an haradah. Yang penting darahnya mengalir. Sehingga sebagian ulama berpendapat yang harus putus, yang wajib putus adalah tempat aliran darah, al-wadajin. Al-wadajin itu dua otot aliran darah. Kalau untuk melihat ya nanti hewan sembelihan itu ada di sebelah kanan dan kirinya itu ada dua otot aliran darah. Itu harus putus. Dan itu yang mengalirkan darah, jadi darahnya keluar. Sebagian ulama berpendapat al-mari, saluran makan. Sebagian ulama berpendapat al-hulqum, saluran napas. Beda pendapat. Tapi kalau hadisnya Nabi yang mengalirkan darah. Nah, paling enak kita keluar dari perbedaan pendapat. Bagaimana caranya keluar dari perbedaan pendapat? Putus semuanya. Ya, putus
diputuskan semuanya. Jadi aliran darahnya putus, saluran makannya putus, saluran napasnya putus, sudah nggak ada mata-mata sudah sah itu. Semua mata bilang sah dan gampang kok, itu mudah. Nyembelih itu mudah kalau kita sudah memahami cara menyembelih. Ini cara menyembelih sapi, kambing dengan onta itu berbeda. Kalau onta untuk lihat di YouTube ya, cara menyembelih onta itu namanya nahar, bukan dabah. Kalau kambing, sapi namanya dabah, disembelih seperti biasanya itu ya. Kalau onta tidak. Kalau onta itu ontanya dalam keadaan berdiri, lalu langsung bagian bawah daripada lehernya itu disikat dengan pisau. Terus itu putus semuanya sudah. Putus, aliran darahnya putus, saluran makannya putus, saluran napasnya putus, darahnya muncrat, lalu ontanya jatuh. Itu cara nyembelih onta, namanya nahar. Fasholli lirabbika wanhar, nahar. Yaitu diantara syarat-syarat supaya hewan sembelihan kita sah. Kemudian diantara adab-adab menyembelih, diantara adabnya ini supaya lebih afdal lagi, yaitu menyembelih dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi ngadep kiblat ketika menyembelih. Kemudian juga kita berbuat baik kepada hewan yang hendak disembelih, sebagaimana sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhah, wa yuhidda ahadukum syafratah, wa yurid dzabihatah." Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Kalau kamu membunuhlah dengan cara terbaik. Kalau kamu menyembelihlah dengan cara terbaik, yaitu hendaklah pisaunya ditajamkan sehingga hewannya benar-benar istirahat, tidak merasakan sakit. Tidak tajam ya, langsung, tidak diulang-ulang terus gini. Jadi alatnya itu tajam. Kemudian di antara adabnya pula, ketika menyembelih itu menyembunyikan pisau. Jadi pisaunya disembunyikan, tahu-tahu hewannya disembelih. Kemudian juga disembunyikan dari teman-temannya ketika nyembelih, karena hewan juga mikir. Jadi hewan juga paham, wah sekarang dia disembelih, sebentar lagi saya. Itu subhanallah, Islam ini agama yang sangat indah. Cuman prakteknya gini-gini sulit. Teorinya gampang, prakteknya sulit. Karena prakteknya waktu penyembelihan kurban itu kita bingung sendiri. Ya, sehingga kadang nggak sempat menyembunyikan pisau. Sehingga kadang kita terpaksa nyembelih hewan di depannya temannya. Itu secara adab nggak boleh sembunyikan pisau. Sudah hewannya ditidurkan, mau disembelih baru keluarkan pisau. Itu kalau kita mau adab yang baik. Teman-temannya biar jauh dulu. Ini sudah beres, dipinggirkan, baru nyembelih temannya lagi. Satu-satu. Subhanallah, adabnya Islam. Sampai nyembelih pun dengan cara yang terbaik. Kemudian di antara adabnya pula, ya tadi membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang lebih afdal lagi disebut namanya orangnya, kurbannya siapa. Ya, kurbannya siapa? Allahumma hadhihi udhiyatu fulan bin fulan. Allahumma taqabbal minhu. Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, ini adalah kurbannya fulan bin fulan. Terimalah dari dia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau kurban dengan akikah, Allahumma hadhihi udhiyah wa akikah li fulan bin fulan. Ya Allah, ini adalah kurban sekaligus akikahnya si fulan dan fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minhu. Tapi tidak harus disebutkan namanya ya. Ini cuma yang afdal, adabnya yang afdal. Tanpa disebutkan namanya juga sah. Yang penting kita mengucapkan minimal Bismillah, minimal. Yang afdal Bismillahi Allahu Akbar. Lebih afdal lagi disebutkan namanya Bismillah Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan wa fulan. Allahumma hadhihi udhiyah wa aqiqah fulan bin fulan. Itulah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan saja semua yang kita bahas ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Sekali lagi boleh tanya lewat SMS. Nah, ini ternyata sudah masuk 74 SMS. Berarti pembahasan kita sampai nanti Isya.
Jadi sampai sekarang baru 74. Ini masuk lagi terus. Belum lagi ada kertas-kertas yang datang. Karena itu yang bisa terjawab alhamdulillah, yang belum terjawab yang mohon dimaafkan. Saya pilih yang sesuai dengan materi saja ya. Yang di luar materi saya lewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah berlaku pada kita larangan ihram? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Jadi larangan-larangan ihram itu hanya berlaku bagi orang yang ihram saja. Adapun orang kalau mau kurban, larangannya cuma 3. Dilarang apa tadi? Memotong rambut, memotong kuku, dan mengambil kulit. Larangan ihram yang lainnya boleh, pakai parfum boleh, dan yang lainnya boleh semua. Yang tidak boleh cuma 3 ini saja. Dan itu pun bagi orang yang mau kurban saja, yang mau kurban. Yang tidak kurban tidak apa-apa. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau mau berkorban harus izin suami? Mengingat suami saya sangat kikir, tidak pernah sedekah, apalagi berkorban. Saya ingin sekali berkorban dengan uang hasil kerja saya sendiri, tapi tidak pernah diizinkan. Apa saya boleh sembunyi-sembunyi dalam berkorban, Ustaz? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, kalau ada kewajiban dan ada sunnah, yang didahulukan yang mana? Yaitu kaidah. Itu kaidahnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang didahulukan yang wajib dulu. Taat kepada suami hukumnya adalah wajib. Kurban hukumnya sunnah. Sementara dalam mengelola harta, seorang istri itu disyariatkan izin kepada suami. La yajuzu limra'atin imra fi maliha idza balagha zawjuha ismataha illa bi idzni aw kama qala. Seorang istri tidak boleh mengelola hartanya kecuali dengan seizin suaminya. Itu di antara bentuk taat kepada suami. Jadi izin kepada suami supaya suami tidak merasa dilangkai. Jadi yang benar di sini, karena ini hukumnya kurban adalah sunnah. Taat kepada suami hukumnya adalah wajib. Berarti taat kepada suami. Suaminya kikir, ya wis kadung rabi sampai. Wis kadung rabi. Kalau biar medit agak rabi kalau dia ya. Karena tidak tahu takdirnya Allah. Kadang kita punya suami yang baik, punya suami yang tidak baik, punya istri yang baik, punya istri yang tidak baik, wis kadung, wis duwe anak akeh, wis apa ya. Iya, kan gitu kan? Seperti itu. Jadi yang benar adalah taat kepada suami. Walaupun tidak kurban. Kecuali kalau kewajiban, kalau suaminya ngelarang, kamu tidak boleh sholat zuhur, jangan taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia dalam bermaksiat. Jadi di sini tetap taat kepada suami, kalau bisa dirayu suaminya, ya dilobi suaminya, doakan kepada Allah suaminya. Mudah-mudahan dengan doa-doa itu akan berubah suaminya. Mudah-mudahan insya Allah. Yang penting kita berusaha, kita berdoa. Ya inilah pernikahan itu misterius. Yang kita nikah itu siapa tidak tahu. Kita sudah berusaha, berdoa, apapun takdirnya Allah lain. Yang kita dapatkan ya takdirnya Allah dan diterima sudah. Kecuali kalau prinsip, kalau suaminya tidak sholat, kafir, tidak apa-apa, caranya tidak cerai. Selama masih bisa sabar dulu, selama dalam aturan syariat. Jadi jangan kurban sembunyi-sembunyi ya. Jadi istri kalau mau mengelola hartanya seizin suaminya, walaupun hartanya tetap hartanya istri, bukan milik suami, tetap milik istri, bukan dimiliki suami. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Saya sholat subuh di masjid lalu i'tikaf hingga sholat Idul Adha. Setelah selesai, bolehkah diikuti sholat syuruq? Ya. Jadi i'tikaf di masjid tanggal 9 Dzulhijjah ya. Jadi waktu hari Arafah.
Ini masalah ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah disyariatkan ketika orang-orang wukuf di Arafah itu kita juga ikut-ikutan wukuf di masjid-masjid? Ini beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan salafus saleh. Nah, wukuf itu di Arafah, bukan di masjid. Tapi kalau kita tidak ada niat wukuf seperti itu, tidak ada niat wukuf, cuma niatnya hanya kepingin itikaf saja daripada di rumah nanti maksiat, ya, mainan Facebookan atau lihat nonton TV atau di luar nggak bisa ibadah, saya pilih di masjid saja, niatnya ibadah di masjid boleh-boleh saja. Tapi tidak ada niat wukuf ya, at-ta'rif. Jadi yang di Mekah wukuf di Arafah, yang di sini wukuf di masjid itu tidak ada. Tapi kalau niatnya ibadah boleh. Kemudian mengenai sholat syuruk, ya silakan. Sunnah itu sholat syuruk bagi orang yang sholat subuh di masjid kemudian menunggu sampai matahari terbit. Ustaz, kalau belum akikah apakah boleh korban? Soalnya usianya sudah tua. Wassalam. Ya, waalaikumsalam. Tadi telah diterangkan ya. Jadi solusi yang terbaik kalau bisa digabung dua-duanya. Ya, niat dua-duanya ini niat korban sekaligus akikah. Ya, Ustaz, kalau orang sudah terbiasa puasa Daud dan mau puasa Arafah, bisakah niatnya bagaimana? Jazakumullah khair. Ya, wa iyyakum. Tetap ada puasa Daud, puasa rutin. Puasa Arafah, puasa musim tertentu. Jadi misalnya hari Arafahnya hari Kamis. Sementara kita Rabu puasa Daud, mestinya Kamis tidak puasa. Maka Kamis tetap puasa, niatnya puasa Arafah. Ini puasa Arafah. Jadi walaupun puasa Daud, Arafah tetap ya, puasa Arafah, puasa Asyura tetap. Ada puasa musiman itu, puasa musiman. Ustaz, tata cara takbir muqayyad bagaimana? Setelah wirid-wirid seperti biasanya atau bagaimana? Kalau di kita kebiasaan takbir muqayyad itu takbir muqayyad setelah salam ya, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram, takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu yang biasa kita lakukan dan itu boleh. Yang penting setelah sholat itu langsung zikirnya astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Itu dulu tuh gandengannya. Lebih afdal mana, kurban di tempat kami yang sudah banyak orang berkorban atau di area negara yang minim korban seperti nyumbang korban untuk kurban? Kurban itu nggak butuh korban. Kurban itu butuh bantuan uang, sedekah dan semisalnya, bukan kurban. Kalau kurban para ulama mengatakan yang afdal di tempat kita. Karena tujuan kurban itu adalah syiar dan kita juga merasakan hewan kurban kita, ikut memakan bagian dari hewan kurban kita. Kalau bantu kurma silahkan, bantu kurma kalau nunggu kurban dulu. Jadi bantu kurma, bantu suriah, bukan nunggu kurban, bukan kurban kita bawa ke sana, bukan. Bantu dengan uang yang lain, bukan dengan kurban. Benarkah salah satu syarat hewan kurban adalah hewan jantan? Tidak benar. Jadi hewannya mau jantan boleh, mau betina boleh. Memang Rasulullah SAW itu ketika kurban hewannya jantan, bahkan disebutkan hewannya itu punya tanduk. Namun bukan berarti betina tidak boleh ya. Yang penting tadi telah disebutkan syarat-syaratnya, usianya. Kalau kambing berapa usia tadi? Usianya kalau kambing biasa minimal setahun. Kalau kambing jenis domba usia 6 bulan tidak apa-apa dengan catatan gemuk, sudah gemuk. Ya, bagaimana menyampaikan ke orang tua dengan cara yang baik agar mau segera haji? Karena setahu saya beliau mampu secara harta dan fisik, tapi menunda-nunda karena memikirkan anak-anak dan cucunya yang belum ada yang mapan. Mohon doanya juga. Ya. Kewajiban kita adalah menyampaikan.
segera berangkat. Kalau orang meninggal dunia belum haji, berarti dia mampu haji, ancamannya berat. Sampai-sampai sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, liyakut Yahudiyan au Nasraniyan. Rajulun mata wa lam yakut wa wajada indahu sa'ah wa khuliyat sabiluhu. Silakan milih mati Yahudi atau Nasrani. Orang yang mati dalam keadaan belum haji, padahal dia mampu haji dan perjalanannya aman. Ya kita beritahu aja, kita doakan. Itu kewajiban kita. Kita tidak bisa memaksa orang. Mudah-mudahan bapaknya mau, insya Allah, mudah-mudahan mau. Kalau tidak mau juga, ya sudah, kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Dan nanti kalau bapaknya meninggal belum haji, punya warisan, maka warisannya diambil untuk dihajikan. Sebagaimana yang lalu telah kita bahas. Karena dia punya utang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada riwayat-riwayatnya. Pada pembahasan haji dulu sudah kita bahas panjang lebar. Bila dalam keluarga berkorban, apa ada tuntunannya? Disebutkan nama anggota keluarga yang berkorban bergilir sesuai jumlah anggota keluarga bergantian tiap tahunnya. Kalau hakikatnya yang berkorban suami, tidak. Yang disebutkan oleh korban saja. Jadi kalau yang korban suami, ya suami saja yang disebut namanya, sunnah disebut namanya. Keluarga yang lain tidak. Kalau sapi 7 orang, ya sebutkan nama 7 orang itu. Kalau kambing 1 orang. Jadi yang lainnya yang tidak berkorban tidak usah disebutkan. Apakah orang yang belum diakekoi tidak boleh melaksanakan kurban? Boleh ya. Belum akekah, kurban boleh. Kurban dulu, lalu akekah dulu, lalu kurban, semuanya boleh. Karena tidak ada ayat atau hadits yang melarang hal itu. Yang ada adalah pendapat. Namun tadi telah diterangkan kalau bisa yang afdal adalah dua-duanya, yaitu niatnya 2. Niatnya kurban sekaligus akikah. Bolehkah kita berkorban dengan berhutang? Oh, jangan ya. Jadi kalau utang jangan, kecuali kita yakin bisa bayar utangnya. Mirip dengan akikah. Karena korban ini kan musiman, cuman tanggal 10, 11, 12, 13. Pas waktunya korban kita tidak ada uang, tapi kita yakin bulan depan uangnya cair, yakin bisa bayar utang. Ada apa-apa utang dulu di sini. Tapi kalau kita tidak yakin bisa bayar utang, jangan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kecuali sekedar kemampuan kita. Sama dengan akikah. Waktu hari ke-7 tidak ada uang. Hari ke-7 waktu akikah. Tapi kita yakin bulan depan uangnya cair, utang dulu tidak apa-apa. Demi menghidupkan sunnah, menghidupkan syiar. Tapi sekali lagi kalau kita tidak yakin bisa bayar utang, maka jangan utang. Apa bedanya akikah dengan kurban? Kalau akikah itu kan untuk bayi lahir kan, hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Setelah itu tidak ada kelipatannya. Selama anak itu belum balik, tanggungannya bapak. Kalau anak sudah balik, masih boleh akikah, tapi bukan tanggungannya bapak lagi. Ini ada pertanyaannya, bolehkah kita berkorban selain unta, kambing, misalnya ayam? Karena kami adalah peternak ayam. Nah ini kirim SMS-nya sebelum ada keterangan tadi. Dan setelah dijawab ya. Jadi kurban ayam itu hanya boleh hari Jumat saja. Jumatan itu tadi. Ada banyak juga yang sama saya lewati. Ya, ini ada pertanyaan. Maksudnya jenis kambing, jenis domba itu apa? Jenis kibas, Jawa atau lainnya? Yang domba itu kalau kita ya kibas itu, kambing kibas itu namanya domba.
Kalau kambing biasa kan kambing Jawa atau kambing kacang namanya kan, seperti itu. Jadi domba itu kambing jenis gibas. Kalau bahasa Arabnya itu kabshain. Saya sempat berdebat dengan suami tentang daging kurban itu boleh kita makan atau tidak. Karena suami saya ngeyel, nggak boleh dimakan. Nah, ini debat antara orang pintar dengan orang pintar itu. Hasilnya apa? Berarti suaminya ibu ini keminter, bukan pinter ya, keminter. Kalau pinter itu tahu ilmunya bicara. Kalau nggak punya ilmu bicara namanya adalah keminter. Suaminya ibu salah. Yang betul adalah bukan boleh, sunnah. Tadi di Al-Hajj ayat berapa tadi? 28 dengan 36. Diulang 2 kali ayatnya oleh Allah. Fakulu minha, makanlah sebagian daripadanya. Makanlah sebagian daripadanya. Nah, ini contoh masyarakat kita. Masyarakat kita sekarang contohnya kayak gini. Banyak orang keminter. Mohon maaf ya kalau saya ngomong agak kasar sedikit, karena kita perlu kadang-kadang kasar sekali-sekali, tapi jangan terus-terusan. Di masyarakat kita sekarang banyak orang model-model gini, tidak ngerti ikut berbicara, yang ngerti malah disalahkan. Itu orang keminter banyak. Ya terangkan aja Bu, terangkan aja. Suruh buka tadi Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 ayat 36 ya, jelaskan pendapatnya para ulama. Nah itu alhamdulillah mudah-mudahan mau. Kalau sudah diterangkan tidak mau juga, ya doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Berkorban atas nama orang tua saya, tapi orang tua saya tidak saya kasih tahu karena saya takut ujub. Tidak apa-apa, boleh ya. Tapi perlu orang tuanya diberitahu, karena supaya orang tuanya tidak motong kuku, tidak motong rambut. Jadi perlu diberitahu. Masalah ujub itu urusannya dengan Allah. Yang penting hati kita niatnya ikhlas. Jadi kalau kita mau kurban untuk seseorang, kita beritahu saja, Pak, insya Allah Bapak tahun ini kurban, Ibu insya Allah kurban. Nah mulai tanggal 1 jangan motong kuku, jangan motong rambut, jangan ngambil kulit ya. Apakah kalau Idul Adha bertepatan hari Jumat sudah gugur sholat Jumatannya? Nah, bukan gugur Jumatannya. Yang benar gugur kewajiban sholat Jumat, tapi tetap diganti dengan sholat zuhur. Itu orang yang sudah ikut sholat Id. Jadi orang yang sudah ikut sholat Idul Adha, tidak ikut Jumatan tidak apa-apa, tapi tetap sholat zuhur. Namun yang afdal tetap ikut Jumatan, karena Rasulullah selesai mengatakan wa inna lamujamma'un, kami tetap Jumatan. Dan masjid-masjid yang biasa mengadakan Jumatan tetap mengadakan Jumatan. Berarti kalau kita mau sholat zuhur, berarti kita sholatnya di rumah atau di musola-musola yang tidak mengadakan Jumatan. Jadi tetap sholat, tapi sholatnya diganti dengan sholat zuhur. Dan itu pun bagi yang ikut sholat Id. Kalau tidak ikut sholat Idul Adha, maka tetap wajib Jumatan. Bagaimana dengan wanita yang ingin berpuasa Arafah tapi waktu itu berhalangan, apa bisa diganti? Ya, yaitu takdirnya Allah. Mudah-mudahan dia tetap mendapatkan fadilahnya hari Arafah, dan fadilah puasa Arafah, karena Allah menakdirkan dia datang bulan. Yang perbanyak ibadah zikir, ibadah hati dan yang lainnya. Bagaimana hukumnya jika satu orang membeli satu kambing yang pahalanya diniatkan untuk dirinya sendiri, kakek neneknya yang sudah meninggal, dan juga untuk orang tuanya yang masih hidup? Apakah tersebut boleh dilakukan dan apakah kurbannya sah? Tadi telah diterangkan ya, kalau kambing itu satu orang, tapi ganjarannya ikut di dalamnya itu semua keluarganya. Jadi semuanya tadi dapat, kakek, nenek, bapak, ibu, semuanya dapat ganjarannya. Cuman yang korban tetap satu orang. Dan larangan memotong rambut, memotong kuku dan mengambil kulit hanya berlaku untuk satu orang yang korban itu saja.
Apakah boleh orang yang berangkat haji berkorban di negaranya masing-masing? Nah, ini juga termasuk masalah yang sangat tajam perbedaan pendapat di dalamnya. Ada al-hadyu, ada al-udhiyah. Ya. Hadyu itu adalah hewan yang disembelih untuk orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran. Jadi kebanyakan orang Indonesia kan hajinya itu tamattu. Itu kena hadyu dan itu disembelih di Mekah. Apakah orang yang haji kena hadyu ini, tamattu ini, apakah tetap disunahkan berkorban seperti biasa atau tidak? Jadi para ulama ada perbedaan pendapat. Dan saya sudah baca masalah ini, perbedaan pendapatnya amat sangat tajam, bukan main tajamnya. Sebagian mengatakan tidak disyariatkan. Kalau sudah hadyu saja tanpa korban. Sebagian mengatakan tetap disunahkan. Hadyu sendiri, korban sendiri. Hadyunya di Mekah, korbannya dengan keluarganya di negaranya masing-masing. Tetap disunahkan. Tajam perbedaannya. Karena itu ketika ada yang tanya pada saya melalui telepon mau berangkat haji, yang rojih yang mana Ustaz? Wah, saya tidak berani merojihkan ini. Tidak berani rojih-rojihan saya. Wis gini aja solusi yang paling gampang, ya, solusi yang paling gampang. Kalau kamu mampu kurban, laksanakan dua-duanya, insya Allah tidak apa-apa. Karena itu juga pendekatan diri kepada Allah. Jadi haji sendiri, kurban di negaranya masing-masing, karena keluarganya masih di rumahnya kan, istrinya di rumah, anaknya di rumah, semuanya di rumah. Jadi kalau mampu itu laksanakan. Kalau saya haji saja tanpa kurban juga tidak apa-apa. Ya sudah, kita kumpulkan pendapatnya para ulama. Karena yang mengatakan tidak disunahkan kurban punya alasan-alasan. Yang mengatakan tetap disunahkan kurban juga punya alasan-alasan. Jadi paling enak solusinya adalah silahkan kalau seandainya kamu haji saja, fadhol. Kalau seandainya haji sekaligus kurban juga silahkan. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan, masa orang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban dilarang. Ya. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan ibadah haji seseorang yang hajinya diberangkatkan orang lain? Apakah sudah masuk golongan yang mampu? Maksudnya ini diberi uang orang itu ya, diberi uang orang itu maksudnya. Yang saya pahami di sini diberangkatkan orang berarti dikasih biaya orang kan? Ya tidak apa-apa, alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Jadi kalau ada orang mau biayai kita untuk haji, alhamdulillah hajinya sah dan dia telah melaksanakan kewajibannya. Ya, ini ada pertanyaan. Seseorang yang mengajak kurban paguyuban 7 orang, salah satunya sahabat saya, tapi dijawab maaf saya tidak kurban, tapi saya akan khol orang tua saya. Padahal lebih afdal antara kurban dengan khol. Tadi telah diterangkan ya, kalau waktu kurban ya kurban. Akan lebih afdal daripada sedekah dengan uang senilai itu. Ustaz, mulai kapan disunahkan tidak makan sebelum sholat Idul Adha? Nah, insya Allah pekan depan juga kita akan bahas tentang hukum-hukum Idul Adha. Jadi pada waktu Idul Adha ini disunahkan kita seperti orang puasa, mulai dari subuh tidak makan apa-apa sampai pulang sholat Id baru makan. Kalau Nabi dulu pulangnya langsung makan hewan kurban karena nyembelihnya cepat orang dulu. Kalau kita nunggu hewan kurban ya kelamaan sampai zuhur nanti. Jadi yang penting pokoknya puasanya sebentar aja, mulai subuh sampai pulang sholat Idul Adha. Bolehkah berkorban yang pahalanya ditujukan untuk orang tua yang meninggal? Nah, ini juga ada pembahasan para ulama. Namun di kitab-kitab fikih para ulama mengatakan hukumnya boleh, namun tidak ada sunnahnya. Jadi kurban untuk orang mati boleh, tapi tidak ada sunnahnya. Misalnya kita niat ini untuk bapak saya niatkan untuk bapak saya sudah meninggal dunia, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, cuma tidak ada sunnahnya. Yang sunnah kurbannya untuk orang hidup. Yang mati bapak kita, ibu kita semuanya dapat ganjaran, dapat ganjarannya. Ustaz, kurban kambing perempuan
dimasak boleh, lalu dibagikan apakah boleh? Kambing perempuan apa kambing betina ya? Kalau kambing betina ya, bukan perempuan ya. Tidak apa-apa. Jadi dimasak itu lebih afdol. Sama dengan akekah, dimasak lebih afdol. Karena kalau dimasak itu kita tidak merepotkan orang. Kita berikan orang, kita kirimi, tinggal makan saja, tidak merepotkan. Jadi dimasak boleh, dibagi mentah boleh, dibagi matang boleh. Bagaimana cara membagi kulit kurban sesuai tuntunan? Ya pokoknya intinya kulit itu tidak boleh kembali kepada kita dalam bentuk uang. Jadi kulitnya ya diberikan masjid boleh, diberikan yang nyembelih boleh, tapi selain uang upah sendiri, upahnya sendiri. Ini kita sedekahkan. Ustaz, bolehkah seseorang berkorban lebih dari seekor sapi? Ini ada riwayat dari salafus saleh bahwa dulu zaman Nabi itu yang sunnah satu keluarga itu hanya 1 atau 2 ekor kambing saja. Lalu kemudian pada zaman Bani Umayyah mereka berbangga-banggaan. Satu keluarga kurbannya 40 ekor kambing. Tujuannya adalah bangga-banggaan, jor-joran. Jadi kalau kita yang hafal kembali pada sunnah. Satu keluarga 1 ekor sapi. Selebihnya dari itu mudah-mudahan tidak apa-apa. Yang penting tidak ada niat untuk jor-joran atau teriak. Ya. Karena yang terjadi dulu pada zaman Bani Umayyah jor-joran, tidak mau kalah. Wah ini kurbannya 1 orang kambing 40. Ini kurban 1 orang kambing 50. Udah mau kalah, saya kambing 100 1 orang. Itu tujuannya adalah teriak, pamer. Percuma dapat pahala. Tapi kalau niatnya ikhlas, ya mudah-mudahan oleh Allah diterima. Mudah-mudahan. Cuma tidak ada sunnahnya, tidak ada sunnahnya. Yang sunnah 1 orang 1 ekor kambing. Yang sunnah 1 orang 1 ekor sapi. Itu aja. Yang sunnah seperti itu. Sunnah itu gampang. Sunnah itu mudah, tidak mempersulit kita. Ustaz, gimana kalau korban dikelola panitia, dijadikan kornet lalu dibagikan? Kalau kita di Indonesia dikornetkan nggak perlu. Di kampung kita masih banyak yang butuh. Dikornetkan itu kasusnya seperti di Mekah. Di Mekah itu kan yang disembelih berapa juta kambing itu, kambing, onta, sapi. Jika kalau tidak diawetkan nanti akan mubadir. Jika diawetkan, dikornetkan, dikirim ke negara-negara lain, itu kalau kasusnya kelebihan. Nah kita sekarang kasusnya kelebihan atau tidak? Kasus kita sekarang yang malah kekurangan, bukan kelebihan. Ada apa dikornetkan? Dan tadi telah diterangkan tujuan kurban itu bukan daging, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah takwa daripada orang yang kurban. Jadi kurban bukan program pengentasan kemiskinan. Karena saking kurangnya sampai orang-orang hanya dapat 1/4 kilo. Satu keluarga dapat 1/4 kilo. Satu keluarga dapat 1/2 kilo. Dimakan sehari habis, sekali makan habis. Iya, seperti itu. Jadi dikornetkan itu kalau kelebihan. Seperti kasus di Mekah, kelebihan banyak dikornetkan. Kalau kasus kita bukan kelebihan, kurang kita sekarang, kekurangan. Bagaimana kalau yang korban itu seorang istri, apakah suami mendapatkan pahalanya? Kalau kita lihat tadi pada definisi keluarga. Definisi keluarga masuk apa enggak? Definisi ada 2 tadi, definisi urf, menurut pengertian secara umum, dan definisi lughah secara bahasa. Kalau yang korban istrinya, suami dapat pahala atau tidak? Ini saya sampai tanya antum. Menurut keterangan tadi, dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Tidak dapat. Tidak dapat. Karena definisi urf
Definisi uruf keluarga itu adalah istri dan orang yang dalam tanggungan. Istri dan orang yang dalam tanggungan. Sementara suami tanggungannya istri atau bukan? Bukan. Justru istri adalah tanggungannya suami. Kemudian menurut bahasa, keluarga itu adalah kita ke bawah, bapak kita ke bawah, kakek kita ke bawah, bapaknya kakek ke bawah. Berarti yang dapat adalah keluarganya istri itu. Jadi yang dapat itu adalah keluarganya istri, bapaknya istri itu, kakeknya, bapaknya kakeknya ke bawah. Suami nggak masuk di dalamnya. Jadi suami nggak masuk. Tapi kalau yang korban suami, istri masuk. Jadi berbeda. Ya. Karena itu mirip-mirip dengan zakat. Suami memberi zakat istri, boleh apa tidak? Kalau memberi zakat tidak boleh, kecuali kalau itu dililit utang. Ya. Yang bukan kewajibannya suami bayar utang itu, maka suami membantu istri untuk bayar utangnya boleh. Tapi kalau zakat menggugurkan nafkah, nggak boleh. Tapi sebaliknya, istri zakat kepada suami, boleh apa tidak? Boleh, afdal. Kalau suaminya miskin lebih afdal, didahulukan suaminya. Seperti itu. Ustaz, saat kapan kita meniatkan korban yang diperuntukkan untuk keluarga? Apakah saat menyembelih? Karena biasanya yang menyembelih bukan orang yang berkorban. Ya, niat ketika kita menyerahkan, ini saya niatkan adalah korban saya. Jadi sudah niat di hati itu. Cuma yang nyembelih disunahkan menyebut nama. Tidak menyebut pun juga tidak apa-apa. Kalau yang korban kita, Allahumma taqabbal minni hadhihi udhiyati bismillah Allahu akbar. Kalau korban yang orang disebut nama Allah, ini adalah korbannya si fulan. Kemudian yang ada pertanyaan, jatuh tanggal berapa Dzulhijjah? Kalau menurut tanggalan kita jatuh hari Rabu besok. Rabu ya, tanggal 17 Oktober 2012. Namun kita tetap patokannya mengikuti orang yang haji. Kita cari ada informasi yang malam-malam dari informasi di apakah pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan atau belum. Biasanya mereka mengumumkan, mereka rapat majelis ulama di sana, mengumumkan sudah tampak hilal. Besok adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kita sama dengan mereka. Bagaimana kalau warga sekitar tidak suka dengan daging kambing, kemudian patungan beli sapi saja dengan pertimbangan dagingnya lebih bisa diterima masyarakat luas? Apa lebih afdal, Ustaz? Kalau lebih afdal tadi telah diterangkan ya, antara 7 orang 7 kambing dengan 7 orang 1 sapi, yang afdal mana? Kambing. Cuman kalau kasusnya tidak suka daging kambing, ya apa beli sapi boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Cuman kalau orang tidak suka daging kambing itu loh, daging kambing itu enak, kenapa tidak suka? Iya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita makan daging kambing. Bahkan beliau menyebutkan lakmul ghanam barokah. Daging kambing itu barokah. Dan orang yang suka daging kambing itu akan bisa membedakan dengan daging yang lainnya. Makan daging yang lain ada bosennya, bosen. Tapi orang yang suka dengan daging kambing tidak ada bosen. Walaupun sarapan, makan siang, makan malam kambing terus, mulai kecil sampai tua, tidak bosan-bosan. Subhanallah, itu kelebihan daging kambing. Tidak ada istilah bosan, tidak ada. Tapi kalau daging lainnya, berapa hari bosan ganti, berapa hari bosan ganti. Ustaz, saya mau tanya, saya punya sapi baru berumur 2 tahun. Baru berumur 2 tahun bulan ini. Rencananya akan dikorbankan, apakah tetap bisa digunakan untuk 7 orang? Dan bagaimana jika niatnya untuk akikah? Apa juga bisa buat 7 orang juga? Ya, 2 tahun itu syaratnya sudah sempurna 2 tahun. Jadi sudah sempurna 2 tahun. Jadi pokoknya sudah sempurna 2 tahun boleh. Sempurna 2 tahun. Kemudian kalau sapi, ya tidak ada sunnahnya akikah sapi itu. Jadi kalau akikah itu
kambing. Kalau laki kambingnya 2 ekor, kalau perempuan kambingnya 1 ekor. Pakai ekor sapi itu tidak ada sunnahnya. Wah ini mohon maaf pertanyaannya sampai lupa ini. SMS yang masuk kalau saya itu 100 ada. Ini pertanyaan yang kertas belum tersentuh, waktunya sudah habis. Gimana ini? Apakah seorang mu'alaf wajib pakai kok? Kalau wajib tidak ya, cuma sunnah. Bagaimana apabila ada orang yang akan berangkat haji dan dia dalam keadaan tidak tegur sapa dengan tetangganya dan mau berangkat haji di rumahnya, ya. Dan mau berangkat haji di rumahnya tengah malam jam 2 pagi menyalakan mercon dan begitu sangat-sangat mengganggu. Itu hajinya tidak mabrur itu, tidak mabrur. Kenapa kita mengatakan tidak mabrur? Karena kata-kata kal mabrur itu diambil dari kata-kata albir. Albir itu berbuat baik. Karena itu kalau kita ada permusuhan dengan orang, selesaikan, minta maaf. Pengampunan Allah ketika turun, itu orang-orang yang ada permusuhan terlewatkan, tidak dapat pengampunan Allah. Termasuk malam nisfu Sya'ban, itu Allah mengampuni seluruh penduduk bumi kecuali orang yang musyrik atau musyahin, orang yang menyebut-nyebut Allah atau orang yang saling bermusuhan, putus hubungan. Apalagi sampai berangkat ke mercon. Sekarang ini aneh zaman sekarang ini. Ini niru agama lain. Jadi mercon dijadikan syiar ibadah. Ada acara ini nyalakan mercon, ada acara itu nyalakan mercon. Dulu tidak ada. Zaman Wali Songo dulu tidak ada nyalakan mercon, itu tidak ada. Mau haji nyalakan mercon, tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang ini sudah aneh. Sekarang ini penyimpangan ini terus. Atau perhatikan ya, penyimpangan ini terus menyimpang, terus penyimpangan bertambah. Karena itu kita perlu kembali kepada sunnah. Kita ikuti sunnahnya Nabi. Yang sunnah seperti apa kita ikuti. Ya, orang mau, alhamdulillah. Orang tidak mau, ya sudah. Yang penting kita dakwah jalan terus. Apalagi mercon jam 2 malam. Ini masa hajinya mabrur ini. Jam 2 malam. Laporkan polisi itu. Kalau saya tak laporkan polisi, telepon Pak polisi, ini ada ganggu ini. Nyalakan mercon jam 2 malam. Laporkan polisi. Itu ada pasalnya itu. Saya tidak hafal pasal berapa. Ada pasal penggangguan ini. Apakah benar kalau menyembelih harus berdiri? Kalau kambing, kalau sapi bagaimana posisi badannya? Masa menyembelih kambing kambingnya berdiri? Itu kalau menyembelih onta berdiri, ontanya berdiri ya, disikat itu. Kayaknya coba tuh lihat di YouTube cara menyembelih onta. Nanti ada filmnya cara menyembelih onta ketika di Mina. Jadi kalau kambing itu ditidurkan. Banyak afdal ngadep kiblat, yang nyembelih ngadep kiblat. Kambingnya dihadapkan kiblat, kita sembelih menghadap kiblat. Sapi juga gitu. Sapi sama dengan kambing. Bagaimana seperti di sekolah-sekolah minta sumbangan beli kurban. Nah di sekolah itu bukan kurban namanya. Satu kelas patungan ada yang nyumbang 50.000, 100.000 itu bukan kurban. Itu namanya latihan kurban, pembelajaran kurban. Tapi bukan kurban itu. Karena kalau kurban itu utuh, 1 orang 1 ekor kambing, atau 7 orang 1 ekor sapi. Tapi kalau patungan 1 kelas 1 kambing itu bukan kurban namanya, sedekah biasa atau latihan pembelajaran kurban. Bagaimana jika kurban berasal dari urunan, misalnya suami sekian, istri sekian? Kalau boleh demikian, terus gimana kurbannya diniatkan nama siapa? Urunan boleh dengan catatan kurbannya salah satu. Misalnya harga hewannya 1 juta, misalnya suami 500, istri 500. Diniatkan ini kurbannya suami. Diniatkan suami saja. Karena kalau niatnya suami, istri dapat. Karena kalau niatnya istri, suami tidak dapat.
Saya sebagai kepala keluarga yang tiap 3 hari biasa mencukur bersih kumis untuk menghindari larangan memotong rambut, bolehkah kalau kurbannya saya atasnamakan istri? Nah, ini menghindar demi untuk supaya boleh cukur kumisnya. Karena kalau dipelihara 10 hari serem ya, cukup serem nanti. Ya inilah kelemahan kita di sini. Jadi kita bilang melaksanakan perintah agama hanya demi penampilan. Iya, 10 hari kan lumayan tebelnya kan, serem sedikit itu lah. Jadi kalau atas nama istri nggak dapat Anda. Kalau atas nama anak saja. Atas nama anak, bapak tetap dapat ganjarannya. Tapi kalau hanya alasannya menghindar untuk mencukur kumis itu loh, kan gimana itu loh. Menghindar gara-gara takut tidak boleh nyukur kumis. Subhanallah. Di waktunya sudah lewat ini, pertanyaannya masih banyak, baik di SMS ataupun di kertas. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Mohon maaf bagi yang belum terjawab karena waktunya benar-benar terbatas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bisa melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan larangannya. Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah depan kita ada kajian rutin di sini seperti biasa, yaitu Riyadhus Shalihin dan tafsir insyaallah. Tafsir mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan